Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Yusaga Shinda. Pada wilayah utara terdapat gerbang neraka, sebuah portal yang dapat digunakan oleh Raja Iblis untuk menyerang dunia manusia. Berkat Sion Blooders, seorang pahlawan legendaris yang menggunakan Excalibur dan teman-temannya, gerbang itu berhasil ditutup dan ancaman iblis berhasil diatasi. Namun segel tersebut tidaklah sempurna dan mulai melemah, memungkinkan para iblis untuk kembali menyerang dunia manusia. Karena hal itulah Sion diutus kembali untuk memperbaiki segel tersebut demi mencegah hal buruk terjadi. Dari premisnya aja cuy, udah bikin Mimin penasaran nih cuy. Pengen langsung lanjut ke alur ceritanya. Kalau kalian udah kagak sabar, langsung saja kita sikat seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian. Lupakan kewajiban utang. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil kilisotan. Ceki bro. 3 tahun telah berlalu setelah Sion sang pahlawan legendaris menyegel gerbang neraka. Dia telah menyegel gerbang neraka dengan pedangnya, tetapi lambat laun segelnya tidak bertahan lama, serta membuat para iblis berkeliaran kembali. 3 bulan setelah itu, benua tengah desa Tenggara Ciza, Touka Scott, salah satu penduduk desa di sana, sedang memanen lobak dan bertemu dengan Yuna Yunis, teman semasa kecilnya. Mereka berdua membicarakan mengenai Sion dan iblis yang mulai berkeliaran kembali menyerang manusia. Touka yang sepertinya menyepelekan dan Yuna yang selalu memandang Sion sebagai pahlawan yang hebat. Touka tidak peduli dengan iblis, yang penting ladang rumah dan Yuna tidak kenapa-napa. Terlebih dia ini sudah menyiapkan perangkap di rumahnya, yaitu lubang dengan bambu runcing di dalamnya. Mereka terus mengobrol sampai ada satu iblis yang benar-benar datang. Iblis itu auto menyerang desa dan hampir memakan Yuna. Touka berusaha mengalihkan perhatiannya dengan daging babi, tetapi tetap saja tidak berhasil dan akan menyerangnya. Akan tetapi sebelum menyerangnya, Sion Brayden sang pahlawan datang. Dia membasmi iblis itu dengan pedangnya. Sion dan Yuna lalu mengobrol berdua dan menyebabkan kecemburuan Touka. Tetapi pembicaraan itu langsung berhenti saat Sion merasa lapar. Yuna menawarkan untuk singgah di rumahnya, tetapi Sion yang mencium bau daging panggang milik Touka langsung menolak dan menghampiri daging tersebut. Sion malah terjatuh di dalam jebakan Touka, lantas membuat dirinya tewas tertancap bambu jebakan Touka. Touka langsung disalahkan para warga desa karena hal itu. Mereka semua langsung membuat rencana untuk mengubur Shino dan berkata bahwa pahlawan itu mati karena iblis. Tetapi saat menguburkan pahlawan tersebut, mereka tidak sadar ada yang melihat mereka. Besoknya, Touka bangun seperti biasa, tetapi dia dikagetkan dengan tubuhnya yang berwujud seperti Sion. Dia langsung menuju ke tempat Yuna untuk meminta bantuan. Awalnya Touka ingin mengelabui Yuna dengan berpura-pura menjadi Sion, tetapi akhirnya ketahuan dan Yuna memukulkan tongkat di kepalanya. Yuna berkata bahwa bau Touka seperti mayat. Dia berteriak bahwa dia ini adalah monster karena melihat salah satu matanya yang lepas. Touka langsung mengaku bahwa itu dirinya dengan menyebutkan peristiwa masa kecil Yuna. Saat mereka sedang membahas kenapa Touka ada di tubuh Sion, terdengar suara tawa dari rumah Touka. Dia ini adalah Annie Hennisworth, seorang necromancer. Ternyata dialah yang membuat jiwa Touka berada di tubuh Sion. Gadis itu menyuruh Touka untuk menyelamatkan dunia.
Andri pernah berkelana dengan Sion dan Sion pernah berkata jika ia sudah mati, Andri bisa mewariskan tubuhnya ke orang lain untuk melanjutkan perjalanan. Toka awalnya menolak, tapi karena ancaman Andri yang bilang bahwa tubuh asli Toka berada di genggamannya, jika menolak akan dibuat hilang kesadaran selama-lamanya. Akhirnya dia juga menerima, bahkan Yuna juga menawarkan diri untuk ikut dengan mereka. Mereka mulai berpetualang di kota Belun. Mereka mulai mempersiapkan perjalanan mereka di kota itu, tetapi mereka tidak mempunyai banyak uang. Toka bertanya, bukankah raja memberi hadiah kepada mereka 3 tahun yang lalu? Andri menjawab bahwa dia tidak menemui raja karena kemampuan nekromancernya. Toka ingin menggunakan ketenaran Sion untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi ditolak oleh Yuna dan Andri lalu pergi ke serikat petualang untuk cari kerja. Toka yang ditinggal sendiri didatangi oleh 2 orang gadis yang memintanya untuk ke toko mereka. Tetapi 2 gadis itu seperti ragu karena banyak pahlawan palsu dan bau tubuh Toka. Toka berusaha mengelak dan berkata bahwa dia tidak mandi karena berpetualang. Gadis itu memanggil salah satu orang yang pernah bertemu dengan pahlawan. Orang itu awalnya mengakui bahwa Toka ini adalah pahlawan. Tetapi akhirnya menyanggah karena di saat akan berduel, Toka sangat lemah. Yuna dan Andri yang berada di serikat petualang sudah mendapatkan satu pekerjaan membasmi iblis. Mereka bertemu dengan Kyle Omsman yang merupakan mantan rekan pahlawan di sana. Kyle bertanya di mana Sion dan dijawab oleh Andri bahwa pahlawan itu sudah meninggoy. Di tempat yang lain, Toka diikat di sebuah tiang dan diolok-olok warga. Mereka meminta Toka untuk membuktikan bahwa dia ini adalah pahlawan sebenarnya dengan pedang yang ia bawa. Kel seperti pahlawan yang datang, ia meminta mereka untuk menurunkan Toka. Kel menyuruh Toka untuk membayangkan pedangnya itu yang membesar. Dan berhasil, tetapi pedang itu terlihat meleot. Yuna juga membantu dengan memberi tantangan bahwa jika Toka bisa membasmi iblis, dia adalah pahlawan yang sebenarnya dengan menunjukkan selebaran pekerjaan yang ia ambil tadi. Mereka sekarang berada di penginapan. Toka langsung bertanya kepada Andri kenapa tubuhnya membusuk dan pedang itu meleot. Andri menjelaskan jika kekuatan pedang ditentukan oleh mana yang dipilihnya, Toka juga membutuhkan mana untuk mempertahankan tubuh zombie. Tetapi mana yang dimiliki Toka sedikit, jadi itu menyebabkan semuanya terjadi. Andri lalu memberikan kristal sihir yang biasa digunakan untuk merapal sihir. Kristal itu akan bersinar sesuai dengan mana pemegangnya. Dan ternyata, cahaya di kristal itu sangatlah kecil. Kyle menawarkan dirinya untuk menjadi pahlawan, tetapi ia tidak bisa, karena yang menjadi pahlawan adalah orang yang membunuh Sion. Kyle langsung menarik pedangnya dan berkata, jika apakah dengan membunuh Toka, Andri akan mengakuinya menjadi pahlawan. Kyle hanya menggertak Andri, tetapi hal itu tidak membuat Andri mengubah pendiriannya. Kyle juga akan membantu Toka untuk membasmi iblis besok harinya. Malam harinya, Toka terbangun dan ingin mengambil tubuh aslinya yang ada di Andri. Dia masuk ke dalam kamar gadis secara diam-diam, tetapi fokusnya teralihkan pada yang lain. Pada saat itu juga, Kel juga masuk ke dalam kamar itu. Ia ingin mencoba merusak kalung yang berisi tubuh Toka. Tapi hal itu gagal, karena mantra yang digunakan Andri ini berhasil mencegahnya. Kel yang melihat itu pun langsung kabur. Kedua gadis itu terbangun. Semua itu dilihat oleh Toka dan membuatnya berpikir bagaimana melewati semua itu. Besoknya, mereka berempat dan para warga menuju ke sebuah bangunan untuk membasmi iblis. Di perjalanan, Toka dan Kyle sempat berbincang mengenai kejadian semalam, tetapi Toka tidak melihat rasa gugup dari Kyle. Toka memutuskan untuk membuat Andri tetap di dekatnya, agar Kyle tidak bisa membunuhnya. Sesampainya di gedung, Belacror, pendekar tombak, ingin terlebih dahulu masuk ke dalam, tetapi langsung dikalahkan oleh iblis kelas menengah. Iblis itu menggunakan sihir dan membuat semua orang lari termasuk Toka. Iblis itu berhasil menembus dada Toka. Kyle yang melihat itu langsung menyerang dengan kekuatannya dan berhasil membuat iblis tumbang. Dia mengambil jantung iblis yang berupa kristal sihir untuk membuktikan bahwa mereka ini sudah mengalahkan iblis tersebut. Kyle memberikan kristal dan menjelaskan cara kerja kristal itu ke Yuna agar gadis itu bisa memakainya.
Tiba-tiba, dari dalam hutan banyak iblis lain yang muncul. Mereka semua termasuk Toka sudah sadar berlari masuk ke dalam bangunan di belakangnya, bermaksud untuk bersembunyi. Tetapi di dalam gedung itu juga banyak iblis yang menunggu. Andri langsung menggunakan kekuatan Necromancer-nya untuk melawan iblis. Ia dibantu oleh Kyle. Sedangkan Yuna sudah berlari karena pakaiannya yang rusak karena iblis. Ia dikejar oleh Toka dengan tangan kanan yang meleleh karena iblis yang sama. Toka dan Andri pun berhasil mengalahkan iblis itu di ruangan sebelah dengan Toka yang menjerat iblis dengan pedangnya. Andri menggunakan sihirnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kyle datang dan membuat Andri auto pingsan. Kyle langsung menampakkan wujud aslinya. Dia sangat iri dengan Sion yang berhasil menjadi pahlawan sedangkan dia tidak. Kyle ingin membunuh Toka dan menjadikan dirinya seorang pahlawan. Kyle langsung menyerang Toka sampai dia terpojok dengan senjata yang menembus badannya. Akan tetapi, pada saat itu berhasil dihentikan karena Yuna sudah sadar dan menendangnya, lalu Andri dengan iblis yang menyerangnya. Di sana juga terungkap bahwa Andri adalah iblis yang menyamar menjadi manusia karena memiliki jantung kristal. Mereka berdua lari dan bersembunyi dengan menggunakan kekuatan pedang Toka. Di dalam persembunyian, Toka mendengar cerita Andri dan berusaha berjanji akan memperlakukan gadis itu selayaknya manusia. Mereka juga mulai merencanakan cara untuk mengalahkan Kyle. Kyle bisa terkalahkan dan membuatnya tercebur di laut dengan trik yang digunakan oleh Toka. Trik itu adalah mengubah pedangnya seperti jembatan baru, serta mengecoh Kyle dengan pedang palsu. Sesampainya di kota, kristal iblis diambil oleh warga dan uang hasil bayaran mereka juga. Mereka juga langsung ditagih bayaran untuk apa yang mereka lakukan. Toka dengan idenya langsung berkata bahwa mereka ini akan pergi ke ibu kota untuk mendapatkan uang. Energi sihir Toka tidaklah cukup ia gunakan untuk meregenerasi daging di tubuhnya, bahkan tangannya berbentuk tulang. Anjing memakan daging tubuhnya dan bola matanya bisa digunakan untuk main sama Andri. Hal itu tentu saja membuatnya seperti tulang belulang. 10 hari sejak mereka mulai mengembara. Mereka sekarang pergi ke ibu kota kerajaan untuk meminta uang kepada raja karena mereka memiliki banyak hutang. Tetapi karena kondisinya yang hanya seperti tengkorak itu membuatnya panik. Toka mempunyai ide untuk kembali ke tubuhnya, tetapi ditolak Andri karena jika sihir Necromancer diulang-ulang, pada suatu subjek akan beresiko membahayakan mental. Toka akhirnya mempunyai ide dan mengubah pedang sucinya menyerupai wajah lalu memakainya. Sekarang dia berada di kerajaan Farom dan berhadapan dengan Raja Lakfrat ke-8. Ketika Raja Lakfrat bertanya apa tujuannya, Toka langsung menjawab jika dia memerlukan bantuan berupa duit. Tetapi Raja Lakfrat tertawa kecil karena dulu Sion berkata bahwa pahlawan tidak memerlukan duit. Entah kenapa cuy, Raja Lakfrat ini langsung menyimpulkan bahwa akhirnya pahlawan di depannya ini mau menikahi Marguerite. Saat Toka akan menolak, Raja Lakfrat malah ingin mengajak duel. Dan Toka langsung mengganti jawabannya. Toka langsung diantar ke kamar Marguerite oleh Isaac Gardner, guru dari Marguerite. Toka mengetuk pintu Marguerite dan langsung dibukakan. Tapi Marguerite kembali menutup pintu tersebut karena mengira Toka ini adalah monster. Ternyata topeng Toka ini sudah luntur dan lelaki itu langsung menjelaskan bahwa dia sedang bermasalah dengan wajahnya. Sehingga memakai topeng dan menjadi tulang belulang. Marguerite ini menarik Toka masuk ke dalam kamarnya. Lantas meminta maaf karena ayahnya yang merencanakan pernikahan tersebut. Toka tidak ada pilihan lain lalu mengiyakan. Jika tidak maka dia akan dibunuh oleh orang istana. Marguerite tersenyum senang dan meminta bantuan kepada Toka. Lusa akan ada festival topeng dan gadis itu meminta Toka untuk berkencan dengannya. Di kota, Yuna dan Andri juga membaca mengenai festival. Mereka berencana untuk datang sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berdua bertemu dengan Lilen, seorang tabib dan kepala panti asuhan di kota itu yang ia ketahui bahwa Andri ini adalah Necromancer.
Mereka diundang ke rumah Lilen dan mengobrol sebentar. Kedua gadis itu mendapat info mengenai cara meningkatkan energi sihir dengan ramuan. Tetapi harga ramuan itu sampai 100 juta. Lilen menawarkan pembayaran lain dengan meneliti jantung kristal Necromancer, tetapi ditolak oleh keduanya. Akhirnya mereka berdua mencari uang dengan melawan iblis. Di pertarungan mereka, dia bertemu dengan Ciruela Carmen, seorang dari anggota 4 kesatria. Wanita itu bisa mengalahkan iblis dengan mudahnya, tetapi mereka bertemu dengan 2 orang yang lain yang mengajak mereka bekerja sama. Akan tetapi, mereka berdua malah dijebak oleh 2 orang itu dan menangkap keduanya. Di dalam istana, Toka dimarahi oleh Isaac karena Merguret yang jatuh pingsan karena kekurangan energi sihir. Toka bahkan tidak mengetahui hal itu. Merguret diberi tetesan soma untuk mengembalikan energinya, lalu berhasil. Tetapi setelah itu, dia harus makan dengan cepat agar energinya pulih kembali. Ciruela melaporkan kejadian yang ia alami setelah berburu kepada Raja Lakraf. Dia menemukan energi yang kuat dan bekas daging iblis yang berserakan di hutan. Ternyata di ibu kota banyak warga yang hilang. Dan ia memutuskan untuk menunda festival tersebut. Tetapi Ciruela menenangkan dengan berkata bahwa dia akan mengirimkan pasukan dan pahlawan Sion akan membantu. Toka yang berada di kamar memutuskan untuk mencari Yuna dan Andri di kota. Dia tidak menemukan keduanya dan mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang gadis di panti asuhan tadi. Toka memutuskan untuk pergi ke sana dan malah berjumpa dengan Mergurit dan Isaac. Ternyata Lilen, kepala panti tersebut, adalah tabib Mergurit selama ini. Toka bertanya kepada Lilen mengenai Yuna dan Andri. Lilen langsung menjawab bahwa mereka tadi melakukan perburuan iblis dan akan segera kembali. Mendengar hal itu, Toka menghela nafas lega dan memutuskan kembali ke istana bersama Mergurit dan Isaac. Setelah itu, Lilen turun ke tempat rahasia. Dia menemui Yuna dan Andri yang ia tangkap sebelumnya. Ternyata dia sudah menjebak keduanya dan ingin mengubah Yuna menjadi tengkorak. Bahkan dia juga berkata akan mengubah Tuan Putri dan semua orang yang menjadi tulang pada festival besok lusa. Dia juga akan menggunakan Andri sebagai kambing hitam untuk disalahkan. 2 hari kemudian, pada saat festival, Mergurit dan Toka bersenang-senang di dalam festival, tetapi terus diikuti oleh Isaac. Isaac sepertinya tahu Toka bukanlah Sino, pahlawan yang asli, dan ia berjanji akan melindungi Mergurit walaupun ia ini sempat ditampar karena menghina Toka. Mergurit dan Toka sangat menikmati festival dengan mencoba berbagai permainan di sana. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Isaac ini sudah mengutus Ciruela untuk mengikuti keduanya. Ciruela terlihat waspada kepada Toka karena tuan putrinya seperti berbicara dengan tengkorak. Mergurit mengajak Toka di tempat yang sepi dengan alasan melihat kembang api. Tetapi Mergurit sebenarnya sudah curiga. Ia bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Lalu dari belakang Mergurit muncul Isaac dan Ciruela. Toka yang sudah ketahuan langsung menceritakan apa yang sudah terjadi dan mengatakan bahwa Sion sudah meninggal. Ketika Isaac dan Ciruela memojokkan Toka, mereka kehilangan Mergurit. Gadis itu berlari di kerumunan dengan wajah syok karena mengetahui pahlawan yang dicintainya sudah meninggal. Dia berkata, apa tujuan hidupnya sekarang ini? Karena dia dididik untuk menikahi pahlawan, tapi pahlawan sekarang sudah meninggal. Di tengah jalan, Mergurit bertemu dengan Lilen. Lilen membawa Mergurit ke tempat yang sepi dan mulai berbicara mengenai rencana untuk mengambil daging dan darah Mergurit untuk dijadikan tulang belulang agar mereka tidak bersedih lagi. Tetapi tiba-tiba Toka datang dan mulai menyerang bawahan Lilen. Saat mengayunkan pedang, dia sadar bahwa lawannya hanyalah tulang belulang karena sihir Necromancer. Karena tidak fokus, Toka berhasil ditendang oleh lawannya. Dia sempat berkata bahwa dia menyelamatkan Mergurit karena ingin meminta maaf. Seperti memanfaatkan keadaan, salah satu musuh mengayunkan pedangnya dan memutus kepala Toka. Ciruela datang dan memburu semua kerangka itu. Dia juga menuduh teman Toka dalang dari semua ini. Ciruela menyuruh semua bawahannya untuk berjaga di pos, sedangkan dia akan mencari Toka. Di tempat Yuna, ia masih terikat dan berbicara dengan salah satu orang yang menangkapnya.
Dengan kekuatannya itu, dia bisa melepaskan ikatannya dan mulai mengejar lelaki itu. Kembali ke Toka. Sekarang dia bersama dengan Isak dan Siruela. Dia mengatakan bahwa Lilen yang melakukannya dan menculik Marguerite. Toka berkata dia akan menjadi pahlawan yang sebenarnya dengan membebaskan Marguerite dan bebas dari hukuman mati karena berpura-pura menjadi Sion. Toka mempunyai ide untuk masuk ke dalam. Mereka menyusup dengan berpura-pura bahwa Toka sudah menangkap Isak, serta Siruela itu akan berhasil. Di sana Isak menyalahkan dirinya karena dirinya membuat Marguerite mengalami penurunan energi sihir karena latihannya. Jadi Marguerite pergi ke Lilen untuk bantuan tanpa Isak selidiki terlebih dahulu latar belakang lelaki itu. Sampai tiba-tiba tembok di samping mereka roboh dan mereka melihat Yuna di sana. Mereka berbicara sebentar dan mulai menyelamatkan Andri terlebih dahulu. Kemudian menyelamatkan Marguerite. Di tempat Marguerite, dia sudah terikat ke Lilen dan akan mulai melakukan ritualnya. Lilen mempunyai kristal sihir tembus pandang yang merupakan warisan dari keluarganya. Kristal itu memberikan semua wujud asli di dunia, yaitu tengkorak. Di pikiran lelaki itu, jika semua orang menjadi tengkorak, maka tidak akan ada pertikaian di dunia ini karena mereka mempunyai wujud yang sama. Dari atas, Toka dan yang lainnya sudah memperhatikan sejak awal. Mereka mulai menyusun rencana. Toka dan Yuna akhirnya turun dan menghajar Lilen serta merebut topengnya, sedangkan Andri mengambil alih pasukan kerangka milik Lilen. Hal itu menyebabkan iblis yang merupakan sekutu Lilen mulai maju. Siruela dan Isak pun muncul. Siruela akan menghadapi para iblis dan menyuruh Toka dan yang lainnya mengejar Lilen yang sudah kabur. Yuna berhasil menjatuhkan Lilen, tetapi lelaki itu masih mempunyai kristal sihir di gelangnya, membuat banyak tengkorak kembali muncul. Lilen menyuruh tengkorak itu untuk menyerang dan berhasil melukai Isak yang berusaha melindungi Marguerite. Toka yang melihat itu langsung menggunakan pedangnya untuk berubah menjadi dinding dan melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil keluar dari bangunan itu. Lantas mengecoh Lilen dengan rencana Toka yang memanfaatkan anggur 7 warna sebagai jejak darah milik Isak. Rencana itu bisa membuat Lilen dan pasukannya berputar-putar di sana. Mereka semua kagum dengan Toka dan bertanya siapa dia sebenarnya. Toka mulai menceritakan kejadian di mana sebelum gerbang iblis terbuka, pada saat kerajaan Farom dan Arad berperang, dia dan ibunya diajak ayahnya untuk ke ibu kota mengais harta. Tetapi karena perang, ibunya sudah meninggal dan ayahnya kabur. Dia berusaha bersembunyi dan mencari cara untuk pulang. Jadi dari pengalaman itulah dia bisa membuat banyak taktik dan strategi. Sekarang mereka bingung tentang apa yang harus mereka lakukan karena mereka pasti ketahuan sebelum Lilen kehabisan energi. Mereka ingin mencuri tetesan soma dari Lilen, tetapi pasti sudah habis. Lalu Isak berkata, ada satu cara untuk meningkatkan energi sihir, yaitu dengan cairan dari tubuh Marguerite. Hal itu bisa karena penderita kelainan energi sihir menyebabkan tubuh membuang energi sihir melalui cairan. Oleh karena itulah, pasti cairan dari tubuh Marguerite mengandung energi sihir. Mereka langsung berusaha membuat Marguerite membuang cairan, entah itu dari air mata ingus, keringat, ataupun pipis. Ternyata Marguerite ingin memberikan pipisnya kepada Toka, dan itu pun langsung dihentikan lelaki tersebut. Toka memiliki ide lain dan memanfaatkan kekuatan Necromancer Lilen. Toka akan menyerang Lilen dan berfokus kepada pasukan tulangnya yang sedang mencari mereka. Di saat Toka ingin menyerang Gilang Lilen, dia gagal karena Lilen sudah memindahkan gelangnya. Dari arah belakang, sudah ada Andri dan Yuna yang berhasil melumpuhkan beberapa pasukan kerangka itu. Toka sudah mempersiapkan kegagalan rencananya. Dia sudah menyuruh Marguerite untuk menyerang gelang itu dari dalam hutan lalu berhasil. Marguerite menggunakan panah untuk menyerang itu, lalu membuat pasukan kerangka Lilen terjatuh semua. Dan mereka pun berhasil mengikat Lilen. Di saat mereka semua berkumpul, tiba-tiba ada iblis yang membawa Siruela yang sudah pingsan mendekat. Iblis itu adalah iblis tingkat tinggi dan seorang necromancer. Toka sempat terkena serangan dari iblis itu karena menyelamatkan Marguerite. Isak menyuruh Marguerite untuk lari terlebih dulu, sedangkan dia, Yuna, dan Andri melawan iblis tersebut. Marguerite berada di tubuh Toka. Dia menangis saat melihat Toka yang sekarat dan air matanya jatuh ke mulut Toka.
Karena air mata Marguerite, Toka mendapatkan energi dan bisa meregenerasi tubuhnya untuk melawan iblis dengan mudah. Di tempat yang lain, Diego Valentine yang mengendalikan iblis terkejut. Ia mengetahui rencananya yang gagal. Di sana juga ada Friedrich Norstein, seorang necromancer juga. Mereka berdua akan tetap melakukan balas dendam karena kejadian 3 tahun lalu ke pahlawan. Besoknya Lillian sudah tertangkap. Ia menjadi gila karena terlalu banyak meminum tetesan soma. Siruela sedang terluka dan harus dirawat oleh Ishak yang sekarang menjadi direktur panti asuhan. Untuk Marguerite sendiri, kelainannya sudah sembuh karena menangis waktu membantu Toka. Setelah itu mereka pun izin pamit untuk melanjutkan perjalanan. Raja memberikan kereta sihir untuk mereka. Ishak berkata bahwa Marguerite ini tidak bisa mengantar mereka karena sedang berlatih dengan guru yang baru yang memberikan surat. Di dalam surat itu, ia berkata bahwa ia sudah menyimpan hadiah di bagasi belakang. Ternyata hadiahnya adalah dirinya sendiri yang akan ikut berpetualang dengan mereka. 15 hari setelahnya, Toka selalu berlatih dengan Marguerite, tetapi satu masalah muncul kembali. Energi Toka semakin lama semakin berkurang karena setiap hari ia pakai untuk meregenerasi tubuhnya. Marguerite juga hanya membawa 5 botol tetesan soma saja. Tidak lama setelah itu ada burung yang datang membawa surat dari Siruela. Surat itu berkata saat mereka menghabisi iblis, penyihir kerajaan melihat ada arwah yang terbang ke arah timur laut. Kemungkinan iblis itu dikendalikan oleh necromancer lain. Dia ingin mereka berempat ke arah timur laut untuk menyelidikinya. Andri mengambil kesimpulan jika ada necromancer yang masih hidup, maka mereka akan membalas dendam dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Toka juga memutuskan untuk membalas surat Siruela jika gadis itu mencarinya sendiri. Karena mereka harus fokus ke gerbang iblis. Dan hal itu disetujui oleh ketiga rekannya. Malamnya di penginapan, Yuna dan Toka sempat berdebat dan membuat Yuna pergi keluar. Tetapi sampai di luar, Yuna dihadapkan oleh banyak manusia. Dia terkena gigitan dari mereka dan membuat dirinya pusing lalu badannya panas. Toka yang melihat hal itu langsung membuat dinding dari pedangnya agar orang-orang di sana tidak melihatnya. Tetapi Yuna tersadar akan sesuatu. Dia telah digigit dan berubah seperti orang-orang tersebut. Yuna menyuruh Toka pergi dan berkata bahwa mereka ini harus berpisah di sini dengan alasan Yuna membencinya. Tetapi Toka tidak peduli. Dia menerjang orang-orang untuk bersama dengan Yuna. Toka terdesak dari atas ada Balekro yang menolong mereka. Walaupun dengan syarat Toka harus mengakui bahwa dia ini bukanlah pahlawan asli. Toka dan yang lainnya diserang oleh segerombolan orang. Fieri dan Dorothy tinggal dan akan melawan mereka untuk menyuruh yang lain pergi. Tapi di saat kereta sihir itu kembali jalan, mereka terkena perangkap dan terjatuh ke dalam jurang. Mereka selamat karena Toka sempat mengubah pedangnya menjadi lantai yang empuk. Karena kereta sihirnya rusak, maka mereka memutuskan berjalan ke kota terdekat. Tetapi tiba-tiba saja kabut datang. Banyak jebakan di sana. Bahkan Millie sempat terkena jebakan tersebut dan menghadapi iblis. Mereka berlima berkumpul dan saling melindungi satu sama lain. Tubuh Sion yang dikendalikan oleh Andri dibiarkan berjalan terlebih dahulu. Dari atas bukit, ada satu wanita yang membuat kabut tersebut. Kabut itu adalah kabut sihir dan bisa menghilangkan aura di sekitar mereka. Wanita itu berhasil menumbangkan semuanya kecuali Toka yang berada di tubuh Yuna. Toka berpura-pura menyerah dan memberikan pedangnya agar ia selamat. Setelah wanita itu turun dan mengambil pedang Toka, dia dikagetkan dengan musuhnya yang dikiranya sudah mati namun bisa bangkit kembali. Ternyata rencananya sudah ketahuan karena Toka bisa mendeteksi energi sihir mereka dengan kristal yang ia bawa. Ternyata yang dilawan Toka ini adalah gurunya sendiri yang bernama Ethelbert9. Dan Toka secara tidak sadar mengungkap identitasnya. Toka dengan terpaksa menyuruh Andri untuk menunjukkan peti kehidupannya dan akan menjelaskannya nanti. Toka juga menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Ethel dan menjadi muridnya. Setelah itu dia bertanya kenapa gurunya itu membantu para iblis. Ethel menjawab karena dia pergi ke gerbang iblis dan melihat sesuatu yang membuat dia berubah pikiran.
Dia juga menyuruh mereka untuk ke sana dan melihatnya sendiri. Ethel ingin melepaskan Toka kali ini karena dia ini adalah muridnya dan berjalan pergi dengan membawa pedang suci. Toka tentu saja menghentikan gurunya dan meminta gurunya ini untuk menemaninya ke gerbang iblis. Tentu saja dengan taktik yang sudah ia persiapkan sebelumnya, dia bisa membuat Ethel mengaku kalah dan berakhir untuk membantu mereka. Semua kejadian itu bisa dilihat Diego dan Friedrich melalui kekuatannya. Diego terkesan mereka berhasil mengalahkan Ethel dan Friedrich yang terdiam saat melihat Andre. Dia hanya menggumamkan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan wanita itu. Di tempat yang lain, Bella Crow bersama wali kota menghadapi iblis dan berhasil dikalahkan. Wali kota juga menunjukkan kapal yang akan mengantar mereka ke ibu kota dengan cepat. Kembali ke Toka. Mereka semua termasuk Ethel sedang mengendarai kereta sihir ke bengkel kereta sihir yang disebutkan oleh Ethel tadi. Ternyata Ethel mengenal Fieri dan mereka sempat berdebat sebentar. Setelah sampai di bengkel sihir, ternyata pemiliknya ini sudah pensiun. Ethel dan Toka mencoba membobol bengkel tersebut, lalu menemukan seseorang kakek tua di sana. Ya, ini adalah Ledo Beidan, kakek dari pahlawan Sion. Ledo mengatakan butuh 2 hari untuk memperbaiki kereta itu. Tetapi dengan kecerdasan Marguerite, dia pasti bisa belajar dengan cepat dan membantu Ledo memperbaiki kereta. Di sisi lain, Fieri dan Ethel mulai berbagi informasi walaupun ada perdebatan sebelumnya. Fieri menyuruh Millie untuk menjelaskan pedangnya. Pedang itu adalah pedang suci buatan, salah satu dari 4 pedang suci yang dibuat oleh penyihir dan pengrajin dari seluruh dunia. Walaupun tidak bisa menyegel gerbang iblis, tetapi pedang itu bisa mengalahkan Raja Iblis dari 4 pilarnya. Ethel juga memberikan informasi jika necromancer yang mereka hadapi menyimpan 4 mayat pilar Raja Iblis. Dan terdapat banyak iblis di ibu kota Elvania. Ethel berkata bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan semuanya dalam waktu 1 hari. Ethel juga berbicara kepada Toka bahwa sebenarnya lelaki itu tidak peduli dengan keselamatan dunia. Tapi Toka menjawab bahwa itu adalah dirinya 3 tahun yang lalu. Sekarang dia ingin berubah dan menyelamatkan semuanya. Setelah itu, Toka bersama Millie berada di dekat sungai. Millie menyerang Toka seperti waktu mereka kecil. Toka yang energi sihirnya sudah habis menyerah begitu saja. Ia membuat Millie tak bisa percaya bahwa lelaki itu akan menyelamatkan kakaknya. Tetapi Toka dengan yakin bahwa ia akan menyelamatkan Yuna seperti 3 tahun yang lalu. Millie juga tahu bahwa sebenarnya yang menyelamatkan mereka ini adalah Toka dengan perangkap-perangkapnya. Dia sempat bertanya kepada Shino mengenai hal tersebut. Toka seperti terlempar ke masa lalu. Dia sebelumnya hanya ingin buang air, tetapi tiba-tiba ia merasakan ada yang menyentuhnya. Toka berpikir bagaimana cara dia untuk kembali dan menyelamatkan Yuna atau dia akan mencegahnya. Setelah berpikir, dia mengambil langkah untuk mencegah kejadian Yuna berubah menjadi monster. Toka berjalan ke seluruh kota dan berbuat keonaran, yaitu memasang stocking ke paha perempuan di sana. Tetapi orang-orang di sana tidak menunjukkan reaksi apapun. Sampai dia bertemu dengan Yuna. Ternyata mereka berdua di memori itu dan ini adalah tiruan masa lalu dari sihir. Yuna dari tadi mengikuti Toka dan orang-orang di sana tak bisa melihatnya. Bahkan ia tidak bisa menyentuh apapun kecuali Toka serta benda yang lelaki itu gunakan. Mereka kembali mengamati seluruh kota dan mengambil kesimpulan bahwa ini bukan masa lalu, tetapi dunia yang terwujud dari ingatannya. Mereka mencoba mencari cara untuk keluar, dan Toka menyarankan untuk pergi ke tempat di mana ia belum pernah mengunjungi. Mereka berlari sampai mereka menemukan dinding putih di depannya. Di saat mereka melewati dinding, mereka seperti berpindah tempat. Mereka berpindah ingatan Toka, tetapi di waktu yang berbeda. Mereka terus melakukan hal itu, terus-menerus dan melewati beberapa memori Toka dari kecil. Sampai Toka yang sekarat karena berusaha untuk pulang di saat gerbang iblis terbuka saat itu. Mereka berdua secara tidak sengaja mengungkap rahasia mereka masing-masing yang membuat mereka terenyuh. Seperti surat Yuna yang memberikan semangat kepada Toka dan permintaan maaf Yuna karena sihirnya dia tahu yang menyelamatkan 3 tahun yang lalu itu adalah dirinya.
Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba ada iblis yang menghampiri mereka. Ternyata iblis itu yang menyebabkan mereka terjebak di sini. Toka langsung menggandeng Yuna dan melewati beberapa memori Toka karena dia ingin berada di saat dirinya yang terkuat. Iblis itu bisa mengalahkan orang-orang di sana dengan mudah karena dia sendiri yang membuat memori ini. Sampailah di memori saat Toka dan yang lainnya berada di hutan untuk melawan Liland. Iblis itu menjelaskan jika kekuatannya mempunyai banyak kelemahan seperti dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Toka dan tubuhnya tertidur di dunia nyata. Pastinya akan mudah diserang dan bisa menghentikan semua yang telah dibuatnya. Tetapi semua itu bisa dilalui karena di dunianya teman-temannya sudah menyerang teman Toka dan dunia sihir ini ia bisa membaca semua pikiran Toka. Sehingga dia tidak akan bisa untuk menyerangnya. Toka tidak tinggal diam, dia kembali menyerang iblis itu, tetapi dirinya berhasil dilumpuhkan. Sampai mereka menemukan celah. Iblis itu tidak bisa melihat Yuna yang ada di sampingnya. Yuna naik ke punggung Toka dan mengendalikan tubuh Toka untuk menyerang iblis itu. Ya berhasil, dunia buatan itu hancur dan Toka bisa kembali ke dunia nyata. Di saat terbangun, dia malah bisa melihat Yuna seperti di dunia buatan. Tetapi kali ini, dia tidak bisa menyentuh Yuna. Dan untuk yang lain, semua iblis yang ada di sana sudah berhasil dikalahkan. Karena kereta sihir sudah berhasil diperbaiki, mereka pun bisa pergi ke Elevania secepatnya. Di tempat yang lain, Ciruela kesal saat mendapatkan surat dari Toka. Rosale Charis, penyihir kerajaan yang melihat sinar jiwa sebelumnya, mendekati Ciruela. Ia bertanya, ada apa? Ciruela menjelaskan apa yang terjadi. Rosali berkata tidak perlu khawatir karena dia sudah menyuruh kesatria sihirnya untuk menyelidikinya. Dan mungkin sekarang mereka sudah menemukan tempat tersebut. Toka sudah kembali ke dalam tubuh Shino. Tetapi masih bisa melihat proyeksi kesadaran Yuna yang keluar dari tubuhnya. Semua orang tidak bisa melihat Yuna kecuali dirinya sendiri sampai dia disangka berbicara sendiri. Toka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Dan Andri yang mendengar itu menjelaskan bahwa jika Yuna dan Toka saling terhubung karena Toka merasuki tubuh Yuna begitu lama. Lalu mereka memutuskan untuk menyembunyikan tubuh Yuna di dalam bagasi kereta. Di tempat yang lain, wali kota Bella Cross sudah sampai di ibu kota. Waktu tinggal 13-14 jam lagi. Kemungkinan terlambat walau mereka sudah melaporkan ke raja. Wali kota pada saat itu juga menyadari kebodohannya. Di tempat Diego dan Friedrich memperingatkan Diego agar ia tidak mengutus orang untuk bermain-main karena Ethel sudah berkhianat. Nefu pun sudah terbunuh. Diego dengan nada sedikit mengejek mengatakan bahwa Friedrich ketakutan. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa mereka ini akan menang. Friedrich pun terlihat tidak percaya akan hal itu. Tiba-tiba dari atas atap ada beberapa orang yang menyerang keduanya. Orang yang menyerang itu dari angkatan kesatria sihir milik kerajaan. Diego terkekeh pelan dan berkata, jika dia bisa mengalahkan lawannya, itu akan membuktikan bahwa kekuatannya sangat hebat dan mereka pasti akan menang. Salah satu kesatria itu berhasil menebas kepala Diego, tetapi lelaki itu berhasil menyambungkannya kembali. Ternyata dia menggunakan kekuatan pilar neraka. Dia mengganti kristal sihir dengan jasad mereka di dalam peti kehidupan yang ada di tangannya. Para kesatria itu berhasil dikalahkan oleh Diego dan Friedrich dengan mudahnya. Ia dibantu oleh kekuatan necromancer mereka. Diego bahkan memanggil pilar neraka Vertex untuk membunuh kesatria itu dengan keji. Rosale yang melihat para kesatrianya mati hanya bisa terduduk terdiam bersama Raja dan Ciruela. Raja Lardraff yang berada di sana pun langsung menyuruh Ciruela mengerahkan semua pasukannya agar ia bisa menyerang terlebih dahulu. Tepat setelah itu, wali kota bersama Belacro datang dan berteriak kepada Raja untuk mengerahkan pasukan secepatnya. Wali kota menjelaskan apa yang terjadi dan meminta Raja untuk segera mengerahkan pasukannya untuk membantu warga kota. Ciruela langsung meminta izin untuk mengerahkan angkatan kesatria dan kapal kencana beserta meminta untuk bantuan Kel yang berada di penjara. Di tempat Toka, lelaki itu dan Fier akhirnya bisa bekerja sama. Di sana mereka diberikan radio sihir buatan Ledo sebagai alat komunikasi.
Toka dikagetkan oleh Ledo yang bisa melihat Yuna untuk memakaikan baju dari kulit iblis ke tubuh aslinya agar ia bisa dipakai Yuna dalam wujud astralnya. Akhirnya mereka memulai perjalanan mereka kembali. Bahkan dengan trik Toka, ia bisa membuat Ethel bergabung bersamanya. Padahal wanita itu sama sekali tidak ingin. Di kapal Kencana, pasukan Sirwela dan yang lainnya sudah mulai berangkat. Bahkan Ishak juga ikut. Lelaki itu ikut karena terlalu mencemaskan Mergurite. Kereta sihir Toka juga mulai melaju dengan cepatnya menuju Elvania. Mili dan Toka sempat berbincang di atas kereta mengenai alasan Mili menjadi pahlawan. Dia di situ bercita-cita menciptakan dunia yang damai dan memulihkan Elvania. Tak berapa lama, mereka pun akhirnya sampai di Elvania. Toka sudah menyiapkan rencana sebelumnya dan meminta tolong untuk bekerja sama ke Ethel, Anri dan juga yang lainnya pastinya. Tentu saja cuy, perjalanan mereka ini tidaklah mudah. Mereka langsung diserang dari langit, tetapi berhasil dihindari. Kemudian masuk ke dalam kota dengan perisai yang dibuat oleh Shannon. Di dalam mereka disambut oleh beberapa iblis dan kerangka. Di saat Toka berbicara dengan musuhnya, Ethel malah menyerang muridnya dari belakang. Tubuh Toka ambruk dan hal itu tentu saja membuat kerangka di depannya percaya bahwa Ethel tidak berkhianat. Ethel lalu berkata bahwa dia ingin membawa tubuh Toka itu ke tempat Diego dan yang lainnya. Ternyata cuy, itu adalah rencana Toka. Mereka menggunakan kemampuan Anri untuk menarik jiwa Toka dari tubuh Shino dan mengembalikannya ke tubuh aslinya. Alhasilnya, Toka dan Yuna bisa menyusup. Di saat mereka ingin pergi, Anri tiba-tiba datang. Ia ingin ikut bersama mereka. Walaupun sudah disuruh untuk kembali, Anri tetap saja menolak. Mau tidak mau, akhirnya mereka bertiga bertindak sebagai tim dan lari menuju ke tempat musuhnya berada. Toka sempat terjatuh dan mimisan. Dia berpikir bahwa itu adalah efek dari minum tetesan soma atau dari dia yang berpindah tubuh. Semua tidak dihiraukan. Mereka memasuki iblis di depannya untuk menyusup dan mencari informasi. Mereka melihat ada 3 wanita yang diserang oleh iblis. Jika mereka membantu dengan terang-terangan, mereka pasti akan ketahuan. Jadi Toka kembali menggunakan triknya untuk menipu para iblis kampret di sana dan membantu ketiga wanita itu cuy. Setelah itu, ada beberapa iblis yang mendatanginya dan meminta tolong kepadanya untuk membebaskan Ratu Adele, ratu mereka dari cengkeraman Diego. Toka yang masih dalam bentuk iblis diantar untuk menghadap ratu mereka. Toka menggunakan nama Tuka dan berkata bahwa dia ini adalah iblis pengembara, serta tertarik dengan idealisme Ratu Adele dan ingin bergabung. Toka juga berkata sebagai tanda pengenalan, mereka harus saling menyentuh dahi mereka. Tanpa ragu, Ratu Adele melakukan itu dan membuat dirinya tertidur. Di saat Toka ingin membunuh Ratu Adele, tiba-tiba saja ada serangan dari bawah, lalu membuat tubuh iblisnya terbelah. Andri berhasil menyelamatkan Toka tepat pada waktunya. Ternyata yang menyerangnya ini adalah Friedrich. Friedrich muncul dari balik tembok dan menyapa Andri dengan nada yang ramah. Andri yang melihat itu pun auto tersenyum senang dan menghampiri Friedrich. Ia berkata bahwa lelaki itu adalah brothernya alias kakaknya cuy. Di luar reruntuhan, kerangka mendapatkan informasi bahwa pahlawan sudah berhasil menyusup dan menyuruh para iblis di sana untuk memburunya. Toka menggunakan radio sihirnya untuk mengabari bahwa mereka masih aman, berada di dalam reruntuhan, serta meminta yang di luar mengalihkan perhatian para iblis. Di dalam reruntuhan, Friedrich menceritakan tujuan mereka yang sebenarnya. Balas dendam sebenarnya hanya digunakan untuk menyatukan teman-teman yang masih hidup. Tujuan mereka kini adalah mengincar bangsawan dan kerajaan ini, lalu menciptakan dunia yang nyaman untuk para necromancer. Dia juga merasa kasihan kepada para warga Moaran karena telah menjadi tumbal dari rencana mereka. Friedrich mencoba untuk mengajak Andri untuk bergabung dengannya, tetapi langsung ditolak oleh Andri karena ia ingin menepati janjinya dengan sang pahlawan. Walaupun dia menyayangi kakaknya, tapi dia lebih ingin menyelamatkan nyawanya daripada merenggut nyawa orang lain. Tiba-tiba saja Diego muncul dengan pilar neraka Vortex. Vortex ini dengan santunya memakan iblis Adele dan menyerap kekuatannya.
Diego dengan nada sombongnya langsung menantang Toka untuk melawannya agar ia bisa menyelamatkan para warga. Di luar, semua teman Toka berhasil mengalihkan perhatian para iblis dan membasminya. Sedangkan di reruntuhan, Toka bernegosiasi dengan Diego. Dia berkata akan melawannya jika pedang suci yang direbut oleh Fetrich dikembalikan, serta bertarung di Menara Tumbal. Diego terpancing emosinya dan menyuruh Fetrich memberikan pedang tersebut. Sekarang mereka berdua ada di Menara Tumbal. Diego merasuki Vertex dan menyerang Toka dengan cepat sampai Toka terlempar menabrak dinding. Diego mendekati Toka dan ingin menyerangnya. Tetapi tiba-tiba lantai di bawahnya hancur dan membuat dirinya auto terjatuh. Di sana sudah ada Ethel yang bersiap untuk menyerang Vertex dengan sihir petirnya. Toka sebelumnya sudah merencanakan hal itu dan meminta bantuan Ethel bersiap. Laki itu memberitahu gurunya melalui radio sihir yang mereka pakai. Dan hal itu tentu saja membuat regenerasi dari Vertex tidak sanggup menyaingi serangan dari Ethel. Di atas menara, Fetrich sudah muncul dan akan menyerang Toka. Tetapi dengan cepat, Toka merasuki tubuh Sion, meminum tetesan soma dan terjun ke bawah. Toka memperpanjang pedangnya lalu menyerang Diego, tetapi hal itu gagal total alias gatot karena Diego berhasil menyerap sihir apapun itu. Toka kabur setelah berhasil meruntuhkan tiang yang menimpa Vertex. Dia berlari ke arah Yuna dan Andri. Yuna berkata bahwa dia pernah melihat Sion melawan Vertex dengan cara membuat banyak cabang dari pedang suci. Saat itu juga, di saat yang tepat cuy, Merguret mengabari mereka sudah sampai di atas bukit. Diego datang kembali menantang Toka. Merguret yang ada di atas bukit itu melancarkan panahnya, tapi berhasil dihalau oleh Diego dengan pertahanan sihirnya. Toka juga mulai melancarkan serangannya. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerap beberapa titik dibantu dengan arahan Yuna yang melayang di belakang Diego dan gol. Sungguh buset. Dia berencana untuk menghabiskan energi sihir dari Diego. Rencana mereka sekarang gagal. Tetapi mereka menemukan kelemahan Diego yang berada di Die Vortex karena yang mereka lawan ini adalah zombie. Di saat Toka ingin melawan, tubuhnya terjatuh karena energi sihirnya menghilang. Dia ingin kembali meminum tetesan soma untuk mengembalikan energi sihirnya, tetapi dihalau oleh Yuna dan Andri. Karena ia sudah meminum 4 botol beberapa hari kemarin. Dan hal itu berdampak buruk bagi tubuhnya. Dia meminta Andri untuk memindahkan jiwanya ke tubuhnya yang asli agar bisa mencari tubuh asli milik Diego. Tetapi hal itu mengharuskan Toka untuk minum tetesan soma agar energinya meningkat. Toka langsung meminum tetesan soma dan mengakibatkan dirinya terjatuh pingsan. Andri ingin melakukan nekromansi untuk merasuki tubuh Sion dan melawan Diego. Tetapi cuy, saat akan melakukan itu, ia tersadar bahwa Toka masih hidup dan dia akan mengulur waktunya. Dari arah lain, tiba-tiba ada Kyle yang datang membantu dan akan melawan si kampret Diego. Dengan datangnya Kyle berarti bala bantuan dari kerajaan juga datang. Diego langsung melihat sekitarnya dan terkejut bahwa iblis-iblisnya sedang bertarung dengan pasukan kerajaan. Dia lalu memakan iblis di sekitarnya, menyerap kekuatannya untuk melawan Kyle. Di dalam bawah sadar Toka, dia bertemu dengan Sion. Sion di sana berterima kasih kepada Toka karena dia mau melindungi dan bertaruh nyawa untuk menyelamatkan warga. Toka yang berpikir bahwa Sion tak boleh menangkapnya langsung berlari sampai ia berada di depan batu cermin yang pastinya menampilkan keinginan terbesar seseorang. Sion menjelaskan mengenai hal itu dan berjanji jika Toka melewatinya maka dia tidak akan bisa kembali untuk menyelamatkan Yuna. Toka sekarang teringat dan menyalahkan dirinya lalu menganggap dirinya ini mati. Tetapi Sion menjelaskan bahwa diri Toka belumlah mati. Akan tetapi hanya tersesat di dunia yang fana ini. Dunia yang dimaksud itu adalah dunia pedang suci di mana jiwa pahlawan meninggal dan Toka ini adalah kandidat pahlawan selanjutnya. Sion lalu memberitahukan pintu keluar dari dunia itu dan tanpa menunggu Toka langsung berjalan ke arah pintu untuk menyelamatkan teman-temannya. Di tengah pertempuran Kyle dengan Diego, Toka tiba-tiba terbangun. Dia langsung menyuruh Andri untuk melepaskan tubuhnya dari peti kehidupan. Toka menancapkan pedang suci di dalam tanah. Muncullah cahaya dari pedang. Ternyata jiwa Sion keluar dari dalam pedang, lalu berpindah ke dalam tubuhnya. Sion membantu Toka untuk melemahkan Diego dengan menebas tubuh Vertex.
Toka memanfaatkan hal itu lalu berhasil menyerang Divertex sehingga membuat Diego kembali ke tubuh aslinya yang berada di hutan. Di dalam hutan, Diego sadar, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia melihat kedua temannya datang, tetapi ada dua iblis di belakang mereka. Iblis ini adalah bawahan dari Ratu Adel. Mereka berdua membalaskan dendam ratunya dengan membunuh Diego. Akhirnya iblis Vertex bisa dikalahkan tepat waktu, membuat warga selamat termasuk Yuna dan Colin. Mereka juga mengadakan pesta besar-besaran alias syukuran. Di pesta itu, Toka diperebutkan oleh banyak gadis melehot. Yuna yang melihat hal itu pun langsung refleks menarik tangan Toka dalam keadaan sebuah kamar. Sungguh buset. Toka masih beranggapan bahwa Yuna ingin berterima kasih kepada Sion dan akan memanggil Sion jika energinya pulih. Tetapi hal itu langsung ditepis oleh Yuna. Dia di situ berkata bahwa dia sangat senang diselamatkan oleh Toka. Setelah kejadian itu, Yuna mulai akrab dengan Margaret dan Henry. Mereka bertiga akan menjadi teman sekaligus bestie dalam mendapatkan Toka. Sebelum Sion menghilang, dia sempat memberitahu tujuan mereka berempat. Sion meminta Toka untuk meningkatkan level sihirnya terlebih dulu sebelum ke gerbang iblis untuk menyegelnya. Dia mempunyai teman yang bisa membantu Toka atas hal itu. Sion juga meminta tolong ke Kyle dan Dorothy untuk mengantar Toka ke teman yang dimaksud itu cuy. Teman itu adalah Sang Bijak. Setelah semuanya siap, mereka berenam berangkat untuk melakukan perjalanan dengan petualangan yang baru. Oke cuy, ceritanya pun usai sampai di sini. Jadi cuy, anime ini menceritakan tentang perjalanan Toka yang harus berada di tubuh pahlawan untuk menyegel kembali gerbang iblis yang terbuka. Banyak sekali scene yang seakan-akan terpotong, tapi alur cerita ini masih bisa dinikmati oleh para penonton lah. Mimin bisa katakan anime ini cocok banget untuk kalian tonton di waktu weekend kalian. Yang pastinya kita akan lanjut di video-video berikutnya dari ABP. Makanya dong kalian harus wajib stay terus di channel ini, masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. Oke lah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like and subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian cuy. Jangan lupa juga untuk di komen lah. Oke lah. Kalau begitu, kita tutup dulu video kali ini. See you the next video and bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha.